The filosofi fun itu dari klur itu adalah bahasa Belanda ya, kalau di Jawa namanya kleer. Jadi zaman itu adalah adopsi bahasa Belanda itu kleer, kemudian pit itu bahasa Belanda. Pit saya mana itu sebenarnya pakai bahasa Belanda. Jadi the philosophy of the blue itu menjelaskan makna dari warna. Merah itu apa, hijau itu apa, bukan sekedar warna merah dari putih itu suci, tidak, itu kan memaknai bendera kita saja, seperti itu. Tapi kalau warna hitam itu mesti terkait dengan hitam. Pak Ketua ini kalau kemudian pasti berfilosofi, kenapa milihnya ya uniform untuk ikan? Unsur itu hitam, nah, itu pasti dia punya pandangan yang subjektif yang tidak disampaikan ke kita. Kenapa tidak hijau? Supaya lebih kelihatan ilmunya gitu. Tapi itu sudah nanti ada saatnya. Nanti pada saat mayoran saja disuruh menjelaskan kenapa warna itu. Siap. Tapi pada saat sama saya juga bersyukur karena apa? Bersyukur karena ini adalah mitra strategis dari universitas. Jadi universitas manapun pasti tidak boleh abai terhadap alumni. Sehingga ketika ada organisasi alumni itu bagian dari kemitraan kita. Yang kedua, alumni ini harus diapresiasi karena ini kan orang-orang yang penting yang ada di dunia lain itu. Di mana ada ustadz, ada yang mungkin pondok pesantren, ada yang apa namanya di dunia bisnis, ada yang di dunia ekonomi, ada yang ketua operasi, ketiga, lalu kemudian ada yang pegawai negeri. Lalu kemudian mau berkumpul ya di bawah koordinasi ada keterpaksaan komplit. Kalau bahasa Solonya ini lo ngapain jangan itu apa namanya kumpul-kumpul kalau benar begitu. Ini kalau dalam pikirannya itu pragmatis, tapi di lingkungan kita kan tidak ada itu. Jadi pragmatisme, soal pragmatisme yang ukur sesuatu yang ideal itu hanya berdasarkan kepada what I can get from this. Apa yang bisa saya dapat dari ini? Ya kan? Bersama kita kan tidak begitu. Kalau di barat begitu, what I can get from this. Apa yang bisa dapat dari ini? Tapi kalau kita tidak begitu. Karena apa? Karena berkumpul, ya, berserikat itu harganya melebihi dari segala-galanya. Sehingga ada istilah dalam dunia sosiologi namanya homo socius. Jadi manusia itu di samping yang pesimis mengatakan homo homini lupus. Manusia itu serigala bagi sesamanya karena saling kontestasi dan bahkan saling bunuh-bunuh. Tapi tidak ada juga statement yang mengatakan di dunia sosiologi itu homo socius, keinginan untuk berkumpul. Itu manusiawi loh. Sampai karena masih muda tidak begitu terasa, tapi kalau orang sudah pensiunan sudah the psychology of pension, psikologi pensiunan itu pasti ingin menjalin persahabatan dengan banyak orang. Coba ini yang udah pensiun merasakan keinginan untuk bikin grup itu lebih tinggi dibanding dengan anak. Saya mengamati. Begitu teman-teman saya dari Kemenang, ya kan diri saya ini itu pensiun. Bukan itu tinggal dia membuat grup, ya pensiunan PHU. Ya, Aljen tak gaji dan
Itu aja. Saya yang belum pensiun aja dimasukkan gitu. Kode itu. Dari Jakarta kembali ke sini dimasukkan. Lalu isinya apa? Karena saya bukan anggota tetap, hanya pengamat saja. Jadi mengamati lalu lintas transaksi elektronik ini. Apa itu? Misalnya jam 2 itu sudah ada bangun, gitu. Waktu dulu gitu, kalau sudah subuh sering terlambat. Ya tapi kalau setelah pensiun itu jam 2 sudah tidak tidur lagi. Loh, kalau dulu tidak tidur lagi, itu isinya tahajud, Pak. Tahajud dia sampai subuh. Sekarang tidak tidur lagi, isinya itu berapa? Itu yang ketawa itu merepresentasikan orang. Sekarang Bapak dengar adakan riset secara random aja. Pak Kiai dengan media rencana. Assalamualaikum. Makanya bicara khususnya yang pensiunan. Asal pensiunan masih sih ini. Kalau mau naik lantai 4, lantai 4 ya. Sudah kemudian sebagian putih, sebagian hitam. Ini jangan diajak buat. Suaranya enggak dengar sih ya Ci. Alhamdulillah jangan berbagi campur bisa diarah kita. Padahal dulu ada etika kita. Ada orang kegiatan itu menurut ukuran kepantasan dari segi waktu, dari segi tempat. Dengan bertamu ke rumah orang jam 11 malam itu sopan. Bapak, Assalamualaikum, Pak Roza. Pak Roza kan lu mau ngobrol jam 11 malam. Di Binarang. Pak Roza, saya mau ngobrol. Kira-kira. Teman ngobrol. Jadi kita mengalami sebuah perubahan kultur dan tradisi yang mungkin kita tidak merasakan. Kita tidak merasakan. Orang yang hidup di 3 periode seperti saya ini hidup di 3 fase. Dengan mungkin baru 2 fase. Fase apa? Fase ketika masih menggunakan lampu stroben dan mesin ketik manual. Satu itu. Lalu kemudian belum ada internet, kalau butuh informasi ke perpustakaan. Fase itu. Betapa sulitnya dan kita memperoleh pengetahuan itu mengalami hambatan yang luar biasa. Sudah begitu lampu stroben itu nyalanya hanya sampai 11 malam. Setelah, karena tankinya itu dipompa habis maghrib, jam 11 itu masih habis. Ya tidak ada stroben sampai pagi, tidak ada. Jadi 11 malam itu mau nggak mau, suka nggak suka, sabar itu dulu. Kalau tidak mau tidur, sabar dari isi minyak lagi, pompa lagi, nyala lagi sampai jam 4. Betapa sulitnya hidup pada waktu itu. Cari informasi juga sama, perpustakaan. Itu kalau pustakaannya lengkap. Kalau pustakaannya itu koleksinya tidak lengkap, kita tidak dapat apa-apa. Atau lengkap tapi bukunya dipinjam orang. Dipinjam orang dan tidak kembali. Karena ada kamus meminjamkan buku itu tindakan yang bodoh. Yang kedua, kalau pinjam buku dikembalikan lebih bodoh. Sehingga mereka perpustakaan tidak pernah punya buku koleksi yang bagus dan awet di situ. Sudah begitu pegawai perpustakaan kita tahu bukunya mana? Wah, sungguh loh sini pilih. Jadi ada pemaparan yang terstruktur. Ya, jamaatul juhala. Bukan orang-orang bodoh yang nggak ngerti apa-apa sih, petugasnya juga nggak ngerti, senilai nggak ngerti, ya. Yang kemudian yang nilai juga lebih nggak ngerti lagi. Masa-masa seperti itu, lalu pindah ke masa internet.
Internet of Things (IoT). Sampai orang konopo wae bisa di sini. Mau belanja apa saja ada di sini. Sekarang itu shopping without going shopping. Bapak belanja tapi tidak perlu ke toko. Kan begitu. Dan itu orang Jepara. Dulu saya kalau beli apa furniture, beli beli mebel untuk keperluan pribadi itu di Jalan Pemuda, di sebelum PKM itu kesana itu kan jajan bulus. Makanya mobil pabrik berada di sini karena apa? Ada direct transaction, ya, transaksi langsung. Gue lagi pengen mebel Singapura, ya, tempat tidur yang bagus, sana ke PKM. Ini konsumen sih nggak ngerti karena itu mahal di situ. Kalau konsumen yang seperti saya sekarang saya nggak bisa ditipu orang Jepara biar harganya mahal. Saya nggak mau karena apa? Ada apa mata saya di sini yang bisa menunjukkan Pak kalau beli mebel jangan di situ. Kemana? Sana saya tunjukkan. Nah ini jadi ada mata saya yang sekarang bisa menunjukkan kalau beli mebel sana. Ke barat, bagus itu ke arah selatan, sebelum sampai ke mana itu, sebelum sampai ke Telur, belok ke kiri. Jadi setelah Makia, ke sana terus, lalu belok kiri lagi. Pusatnya apa? Pak Mustafa. Jadi antara pengusaha dari itu enggak. Udah di situ. Saya jamin Pak, memang betul Pak. Beli kursi di Jalan Pemuda, harganya 900. Di situ harganya berapa? 150. Ya kalau cak apa gitu. Ternyata, wah, tapi saya tidak bisa. Saya masih mengatakan kepada kawan saya di Semarang. Biro, saya harus. Kalau kesibukan kayu nol. Yang kedua bisa mengkayu nol. Ini nanti melengkung saya. Anda tahu sekarang sudah melengkung atau tidak? Jadi seperti itu. Itu kondisi. Bapak dan saudara, saya sekarang jadi pimpinan universitas yang saya mensyukuri karena apa? Karena punya keunikan sekaligus tantangan. Apa? Universitas di sebuah kota pesisir dan kota ini adalah kota dengan ciri dua, religiusitas tertinggi. Yang kedua adalah aktivitas bisnisnya itu signifikan. Jadi religiusitas dan bisnis. Ini ada bukunya. Ada bukunya tulisan Max Weber. Judulnya Protestant Ethic and Spirit of Capitalism. Itu tulisan dari Max Weber yang korelasikan antara etika Protestan di Jerman dengan spirit untuk berbisnis. Jangan-jangan Jepara sudah begitu. Bisnis di Jepara itu bisnis yang signifikan dengan agama. Maksudnya gimana? Maksudnya bisnis tapi niatnya adalah ibadah. Bukan bisnis for the sake of bisnis itu sendiri. Bukan bisnis untuk kepentingan bisnis cari duit. Enggak. Tapi bisnis supaya bisa tidak haji bolak-balik. Makanya orang Jepara itu waktu saya di Haji jumlah jamaah hajinya termasuk yang papan atas. Kota Jepara itu jamaah hajinya termasuk papan atas dibanding kota lain. Kenapa? Ada orang suci. Apalagi pada saat Krismon yang lain itu ada tiara, ya, kontainer itu lalu lalang antara Jepara Tanjung Mas sehingga ada omongan begini, Wong Jepara tidak kena Krismon. Betul nggak Pak? Wong Jepara tidak kena Krismon. Lalu bagaimana logikanya? Ya logis. Karena apa? Krismon itu adalah rupiah yang jatuh atas mata uang dolar. Sedangkan orang Jepara kalau transaksi untuk dolar, saya punya tetangga itu kalau transaksi dolar, foto ke India kan, transaksi dolar. Maka sekarang ketika dolar 11.000, orang Jepara masih bisa tertawa lebar. Yang lain sudah sudah sedih, sudah ini orang Jepara masih
Wah, itulah satu itu. Tidak hanya furniture, tapi Jepara ini yang kawasan pantai itu punya pantai yang indah dari wilayah Kedung sampai ke Dolorojo, 83 kilo pantai kita ini, dan sebagiannya pantai berpasir putih, potensial untuk menjadi Bali. Tapi orang Jepara mesti nggak mau kalau jadi Bali. Kalau Bali itu identitasnya orang hanya pakai bikini saja. Jepara silakan ke pantai tapi pakai busana muslim. Nanti kalau jadi silakan ke pantai rekreasi nggak apa-apa, renang nggak apa-apa, tapi harus pakai busana muslim. Lebih ya Pak, ya kan jilbab. Karena ada pakai renang jilbab. Jangan dikira renang itu harus pakaiannya ketat dan kemudian hanya bikin aja. Renang tapi pakai jilbab. Itu sudah ada. Jadi itu cara yang menantang. Lalu sustainability. Nah, di situ ada kita polisi yang menjadi mitra kita. Ya, tadi di antara jajaran pengurusnya itu ada bidang yang saya jaga, bidang kemaritiman. Yang angkatan laut saja, Pak. Ada bidang kemaritiman itu Pak Kohar itu membaca bahwa ini signifikan di Jepara. Cuma sayangnya nggak ada satu Pak. Kita kan punya 3 wilayah entitas kultural. Satu kultur maritim, ya karena si Ratu Kalinyamat itu adalah ratu yang penonjolannya adalah bidang angkatan laut maritim, ya maritimnya yang pernah mengirimkan ekspedisi penyerangan terhadap Malaka. Ratus kapal dikirim ke sana. Walaupun kalah, ratusan, kalah tidak masalah. Tapi wani, dulu wani orang kok. Ini Jepara itu wani, nggak walaupun kalah Pak. Ya, yang nggak bagus ini kan kalah cuma ngomong dong. Ada ini wani, nurut ke sana. Bayangkan itu Pak. Menunggu ke Selat Malaka untuk mengusir Portugis. Kalau tidak percaya, silahkan di museum di sana di Melaka itu ada kisah sejarah daripada masa lalunya ketika ada penerbangan dari Demak dari sini ke sana. Jadi jenengan semua itu mewarisi kultur seperti ini, ulet, tangguh, bisnis, begitu. Nah, makanya Unisnu ini harus bermitra dengan orang-orang yang memiliki cara pandang seperti ini, ya, bukan bermitra dengan pensiunan pegawai negeri. Sebab kalau bermitra dengan pensiunan pegawai negeri, isinya WA tapi kalau dengan pensiunan mantan orang-orang pelaku bisnis, nah itu insya Allah akan signifikan. Makanya tadi sambutan Pak Kohar itu kan nuansanya adalah nuansa sambutan seorang pebisnis, bukan pensiunan pegawai. Dan seperti itu ya. Nah, kenapa ini penting? Karena saya membaca gelagat perkembangan ekonomi kita itu ada semacam perlawanan terhadap ekonomi kapitalis yang besar, yaitu ekonomi yang basisnya adalah bukunya E.F. Schumacher. Jadi mana bagi adik ekonomi pasti kenal itu, Small is Beautiful. Jadi ada buku tulisan orang Jerman, Schumacher bukan Schumacher pembalap ya, tapi yang menulis buku Small is Beautiful. Nah itu sekarang perlahan-lahan kayaknya diterapkan di negeri kita. Dan Jepara itu paling cepat untuk diterapkan. Apa itu? Yang satu adalah farmers market. Farmer market itu apa maksudnya? Pasar yang isinya komoditi yang langsung dijual dari para petani langsung. Loh, kok begitu? Iya, jangan sampai market kita itu dikuasai oleh konglomerat. Semuanya serba pasar swalaya. Ini kita sedang perang. Contoh, ini kalau ada di sini kan ada pengusaha, ada yang usaha agroindustri seperti melon yang ada di daerah Bakalan sana. Kemarin saya diajak Pak Kohar itu ke sana. Ya,
itu dari segi produktivitas berhasil, dari segi rasanya manis, ya kurang apa gitu, ya. Tapi saya Pak kemana nih? Ya nanti ada yang diatur di toko buah di mall di ini. Nah ini kita bagian dari konglomerasi. Kita mensupport modal besar saja. Yang kaya itu bukan mereka. Alfamart tidak terasa sampai itu dihisap jangannya oleh bisnis yang seperti itu. Dan perdagangan retail kita yang kecil-kecil, ibu-ibu yang jualan kelingkingan di kantin rumah itu kemudian mati oleh dia. Karena apa? Karena bisnisnya sudah bisnis yang tidak meningkat. Makanya Gubernur Padang itu melarang untuk ada di sana supaya ini. Termasuk kayak di Saudi itu proteksinya terhadap warganya luar biasa. Jika kalau kita mau mendirikan hotel di sana tidak boleh. Itu orang-orang Kementerian Haji gembar-gembar mau mendirikan kampung haji, apa mungkin? Itu dulu waktu saya di sana sudah didekati oleh perusahaan Saudi, datang ke kantor untuk minta persetujuan dan jaminan bahwa saya akan menempatkan jamaah haji saya di situ. Tidak bisa. Saya menempatkan jamaah haji saya itu sesuai dengan kriteria saya. Kalau saya harus memberikan jaminan, oke Pak, nanti tak tempatkan di rumah sampean. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya memiliki kebebasan untuk memilih menentukan jamaah haji saya. Ada yang saya tempatkan di Movenpick, ya, di Andalus. Itu bukan saya, kan yang punya anggaran adalah saya. Nah dia kalau begini, sekarang orang-orang Kementerian Haji bilang bahwa kita akan kampung haji dan sebagainya. Pertanyaannya siapa yang memodali? Siapa yang berinvestasi? Karena investornya itu ragu kita akan menempatkan jamaah kita di situ. Apalagi jaraknya katanya 20 kilo. Jadi kan kalau di Malaysia itu mau nggak? Jadi orang Jepara itu termasuk jamaah haji yang kritis. Pasti nggak apa-apa. Ininya itu ya di dekat haram sudah bisa benar-benar ke haram. Sekarang aja ada yang ditempatkan di 13 kilo di Azizia. Dan wakil menteri haji bilang, kita perlu mengukur kedekatan jarak dengan situs haji itu ke Arafah atau ke haram. Jangan kira begini. Ke Arafah itu hanya sekali, Pak. Yang diukur itu ada dengan haram dan hadir karena jamaah itu ingin jamaah ingin sholat di haram yang pahalanya itu 100.000 kali dibanding dengan sholat di tempat yang lain. Bukan Arafah, Arafah itu hanya sehari. Bukan ke Mina itu masih ada 3 hari. Apa selain itu harus sudah dari ke Mina, nggak mau apa? Setelah mau apa? Jadi itu katanya dalam pikiran orang kalau bersahabat itu tidak kayak begitu. Kembali ke small SBD tadi. Satu ada farmers market. Farmers market itu menjual langsung apa yang komoditi berasal dari petani. Melon dari bakalan langsung. Kita yang beli dan harganya murah. Saya sudah beli. Kembali dengan Pak Komedi. Bukan karena saya rekor Unis itu datang ke sana dikasih harga murah. Karena begitu saya berikan Mas, saya ini dikasih harga sekian ini harga persahabatan karena saya katakan enggak itu berapa. Tapi kalau di Swalayan sampai pasti akan dikasih harga sekian. Ini farmers market. Yang kedua, komoditi yang lain. Ada nggak yang di sini menanam durian? Oh, Jepara itu lah, surganya durian. Jadi kan kita merasa karena yang punya. Tapi bagi kamu orang tua, itu memandang Jepara itu surga yang durian. Bukan hanya di Kabul, Pak, karena di Kabul sering ditipu saya. Tetapi jalan-jalan mulai dari Taman Siswa ke arah Bate Alit, ya. Setelah Bate Alit, perempatan belok ke kanan. Belok ke kanan, Prabu Lampitan, terus sampai dengan tempatnya Pak Dr. Wahidullah. Hancur. Sampai Pak. Hancur. Itu kesaktian durian gitu Pak. Sampai ke bawah itu.
saya ke depan rumahnya Pak. Itu rumah berjajar-jajar itu yang kita lewati, depan rumah itu rambutan, belakang itu durian. Kalau tidak percaya nanti saya ajak bersama teman saya. Jadi struktur dia membangun rumah, tanah berlebar, rumahnya ada di tengah, depan itu ada tanaman, kalau tidak rambutan mangga, belakang itu kelihatan dari jalan itu pohon-pohon besar-besar itu. Jadi itu Jepara untuk daerah sini. Belum lagi ke Sumanding, Tempur, sana yang penghasilannya lain lagi. Kopi Tempur, kopi Sumanding, kopi Sumosari. Coba. Jadi ini benar-benar sebuah aktivitas ekonomi small is beautiful. Cuma masalahnya kita itu masih menjadi apa? Masih kaki tangan dari konglomerat. Store ke sana. Ya kan? Memang tidak kapal Pak. Saya sendiri mengaku ketika berkunjung ke ujung batu sana, ke desa binaan Pak Anam itu, masyarakat budidaya bandeng itu. Bandengnya bagus, tidak mau kalah dengan bandeng jualan. Tapi kalau udah dijual, bunyinya itu bukan bandeng ujung batu Pak, bandeng jualan. Sampai di Jalan Pandanaran bandeng jualan. Toko saja yang jual bandeng enak nama Bonafit itu masih kalah dengan toko bandeng jualan. Sudah di situ padat, sekarang memperluas toko ke Jalan Pamularnya juga bandeng jualan. Terus memperluas ke wilayah sekitar saya, namanya toko Diana tapi jualan ini bandeng jualan Pak. Bandeng jualan itu mana? Jepara dan Donorosio sana. Tidak ada. Nah ini karena kita pun tidak punya agresivitas dalam bagaimana strategi untuk menjadikan orang Jepara ini menjadi tuan di negerinya sendiri. Nah, dalam pikiran saya itu kira-kira Unisnu dan Ika itu bisa tidak berbuat betul. Karena Ika ada juga pengusaha, di Unisnu ada pemikir, ya, yang pemikir jangan mikir terus, jangan mikir melulu, tapi tidak bertindak. Yang pengusaha jangan hanya menjadi kaki tangan dari konglomerat, tapi menjadi orang yang juragan di negeri sendiri. Nah itulah Jepara. Jadi tidak ada kota yang seperti itu. Coba carikan kota di Indonesia yang kayak Jepara. Padi, kota pensiunan. Sudah pensiunan, anggarannya korupsi bupatinya. Habis lah. Kudus, kota industri, tapi ekspornya kalah dengan sini loh Pak. Ekspornya itu kalah dengan sini. Walaupun kayaknya memutus loh ya, saya kurang itu Pak. Tapi kalau putus itu banyak ambil toh, ngapain toh itu? Jangan itu ambil. Setelah di mana? Berangkat, membes, wangi gitu Pak. Nah itu ya. Lebih disiplin dan semangat terus. Jadi kolaborasi kita ini Pak, kolaborasi antara Unisnu yang pemikir, kemudian Ika, di mana orang-orangnya ini orang-orang yang kemudian sudah memiliki aktivitas masing-masing, maka dia kolaborasi untuk menjadikan orang Jepara itu menjadi bos di negeri sendiri, menjadi tuan di negerinya sendiri. Karena kita memiliki komoditi yang ada unsur yang sifatnya ornamental seperti furniture, ada komoditi makanan, ada komoditi yang berkaitan dengan busana. Dan semuanya ini kita bisa menerangi Pak. Bapak kalau di tadi di apa ada orang yang bilang Pak mau saya bilang bahasanya Pak. Oh mau, berarti tulis. Bikinan mana saya minta? Kira-kira mintanya bikinan mana? Pekalongan, Solo, Jogja, Lasem, ya kan? Pernah nggak? Masalahnya kalau misalkan saya kasih aja pakai ya, saya mau milih Jepara Pak, ada. Jepara Pak, bukan terus.
Dengan segitu orang Jepara malah itu pernah dengan bagaimana curangnya seperti apa dari jualan. Ya. Ada yang unik ini tapi itu kalau diamati bukan Solo Pak. Yang ya, seperti Parangkusa itu kayak Solo. Kalau sini bukan Parangkusa, orang yang betul. Ya, itu batik Jepara. Showroomnya ada di bukan mana di toko apa? Yanti. Bukan di Plaza. Yanti. Butik apa namanya? Galeri Yanti. G. Ini berarti sudah banyak daftar yang saya miliki sudah ada berarti sudah banyak. Yang kedua Troso itu bisa di sini ada yang pengusaha Troso mungkin tidak ada yang pengusaha Troso. Saya dulu kalau ke Bali lalu kemudian mau belanja pakaian, satu kemungkinan di butik-butik yang ada di Denpasar, yang kedua itu di pasar Sri Sukowati. Pasar Sri Sukowati itu dagangannya ada kain yang kayak kain apa namanya tenun ikat itu. Wah bangga setelah pulang dari mana? Bali. Di sini dipakai Bali. Ada ketemu teman dari Bali apanya? Itu gawean Troso. Saya masih bantah begini karena saya langsung bilang pada yang jual, ini ada Pak, tak ada Pak, tak ada Pak yang bikin apa namanya tenun yang kayak begini yang apa mengletik itu tak ada. Yang ada cuma yang di Bali ini, yang di tempat lain tak ada. Yang kedua setelah itu dia bilang ini yang pakai SPY Pak, yang biru itu pakai SPY. Jadi saya beli yang biru itu udah begitu pulang ditanya Troso bagus, Troso apa Bali apanya itu Troso itu Pak. Troso itu tidak bisa bikin yang minggu begini. Saya kalau Troso itu akan ketemu pengrajin besi yang hebat-hebat yang luar biasa. Saya tanya ternyata ada orang-orang Troso yang jualannya Troso itu Bali. Jadi yang dijual di Bali itu adalah bikinan orang-orang Troso. Percaya Pak? Kalau tidak percaya nanti temukan Pak Hadi Wisma. Dia sampai ekspornya ke Arab Saudi, ke Timur Tengah. Ekspornya apa? Bukan baju, sarung Pak. Sarung ya. Orang Saudi itu kalau dikasih aja sarung senangnya tidak main. Tidak tahu itu. Jadi kalau kita ke sana kasih bagian bukan gratifikasi itu sarung itu senangnya tidak main. Tidak tahu. Khususnya sarung yang banyak itu dari Troso. Waktu saya dikasih Pak Hadi sarungnya gede sampai tak ini nggak apa-apa. Saya lupa ini sama sampai sini nggak bisa diukur. Tapi itu adalah sarung untuk ekspor dari Saudi Pak. Jadi badan saya ini bukan badan orang Saudi. Jadi tidak bisa pakai sarung itu. Jadi itu menunjukkan bahwa kita itu sedang, nah bisa kan? Satu adalah market, warung market, lalu kemudian adalah koperasi ini ada Pak Ketua koperasi itu betul sosok dulu cuma citranya masih belum bagus, citranya itu masih berkat apa? Di sana sini koperasi entah tidak itu sering kolaps dulu dan kemudian lakal malah salah itu apa? Tapi aku suka menunjuk dari soal karena sama anggota koperasi jadi tidak bisa menunjuk kegiatan. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah hal-hal yang saya merasa penting bisa komunikasikan kepada Bapak
sebagai tiga alumni UNESU, mudah-mudahan kita bisa mewarnai Jepara ini. Karena Jepara itu sebenarnya bisa kita kelola dalam tanda petik dengan civil society. Jadi masyarakat sipil yang memberi kontribusi dalam menciptakan ekonomi sosial budaya di Jepara yang lebih beradab dan memiliki implikasi penting bagi kehidupan masyarakat. Saya kira itu yang dapat